Kita lakukan adalah berdoa. Maka berdoa itu adalah bentuk kita berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara berinfak, ini adalah jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau juga menyebar kebenaran-kebenaran dan perjuangan-perjuangan para mujahid yang ada di Palestina. Ini semuanya adalah bentuk jihad. Berusaha untuk menahan diri, tidak mengonsumsi produk-produk yang secara terang-terangan menyatakan pembelaan dan pro kepada penjajahan ini. Maka itu semua adalah bentuk perjuangan dan jihad, kata beliau. Dan kata beliau mengangkat sebuah kaidah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah setiap perjuangan yang kita lakukan تسيير المسجد الأقصى وهدمه فقام إخوانكم المجاهدين على أرض غزة بعملية إنفاذ الأقصى دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. فقام الغرب وخاصة أمريكا بدعم إسرائيل في هذه الحرب على غزة، فاستشهد وجرح من أهل غزة حتى اليوم أكثر من 100,000 شهيد وجريح. Maka beberapa tahun terakhir ini, kata beliau, orang-orang Zionis ini sedang merencanakan banyak hal. Terutama kata beliau sesuai dengan keyakinan mereka dalam Taurat yang menyerang hari ini, mereka itu memiliki target ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa, kemudian membagi-baginya, membangun tempat peribadatan untuk mereka. Maka hal ini kata beliau terbaca oleh para pejuang-pejuang kita yang ada di Palestina. Maka semenjak 7 Oktober yang lalu perjuangan itu dimulai sampai hari ini, artinya sudah lebih dari 165 atau 164 hari sampai hari ini perjuangan itu masih berlangsung. Namun kata beliau sudah mencapai تدمير جزء كبير من قطاع غزة وتدمير أكثر من 1000 مسجد والمستشفيات والمدارس، وقاموا بإلقاء متفجرات على غزة بمقدار 70,000 كيلو جرام من المتفجرات، وهو ما يوازي 5 قنابل نووية من التي ألقيت على اليابان. Maka kata beliau kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja warga-warga sipil, tapi mereka juga menargetkan masjid-masjid yang ada. Jadi kata beliau sudah lebih dari 1.000 masjid hari ini mereka ratakan dengan tanah. Begitupun kata beliau rumah sakit yang ada mereka jadikan target untuk mereka hancurkan. Sekolah-sekolah yang menjadi fondasi pendidikan dan kecerdasan anak-anak mereka jadikan target, dan sebagian besar kata beliau hari ini sudah mereka bombardir sehingga rata dengan tanah. Beliau juga menyampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang Israel ini sudah berton-ton, ribuan ton bom itu mereka jatuhkan. Bahkan beliau mengatakan bom yang jatuh di Palestina itu jika kita totalkan itu lebih berat daripada bom-bom yang ada ketika itu ada di Yaman kemudian di Jepang di kala itu. وفي الختام فإنني أشكر إندونيسيا حكومة وشعبا على دعمهم Berikan kepada kita banyak terima kasih kepada beliau untuk pemerintahan kita Indonesia dan terkhusus untuk seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi kata doa saudara kita dari tahun 2006 yang lalu. Kemudian kata beliau mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلدكم إندونيسيا بحفظه، وأن يصرف عنها كل سوء ومكروه وشقاق ونزاع وفحشاء ومنكر، وأن يصرف عنكم البلاء والزلازل والمحن، وأن يحفظكم بحفظه، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. وأسأل الله العظيم النصر القريب لإخواننا وأهلنا على أرض فلسطين، وأن ندخل المسجد الأقصى المبارك فاتحين محررين إن شاء الله، والله على ما يشاء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari dengan izin Allah, insya Allah nanti kita bisa hidup kembali bersama, kemudian bertakbir
sholat berjamaah di atas tanah, permukaan tanah komplek Masjid Al-Aqsa dalam keadaan merdeka. Amin. Bapak dan Ibu, mungkin itu sedikit pengantar yang ingin kami sampaikan dari hadapan kita bersama, dan insya Allah setelah ini kita akan buka. Mungkin kalau ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada beliau langsung, dan mudah-mudahan kita temukan kejelasan dari beliau berkaitan sesuatu yang mungkin masih mengambang di pikiran kita. Dan sembari menunggu, mungkin kita bisa melihat sedikit ya video-video berkaitan kondisi terkini ataupun dengan proses pendistribusian bantuan-bantuan dari kita, khususnya saku-saku masyarakat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana tentara-tentara Israel itu siap dengan pakaian dan atribut canggih mereka, bukan menghadang para pejuang mujahidin, tapi yang mereka targetkan adalah masyarakat sipil. Ini adalah bentuk ya mereka yang mengungsi ke sebagian tempat-tempat yang aman yang ada. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, infrastruktur itu 80% sudah hancur, dan anak-anak 60% terdiri dari anak-anak dan perempuan. Dan itulah yang hari ini sampai detik ini ya yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Dengan keimanan yang kokoh, tentunya dengan keimanan yang kuat ya. Dan jika kita sandarkan situasi seperti ini dengan keimanan kita masih ragu bahwa kita masih bisa sanggup hidup, bertahan, berjuang sebagaimana mereka lakukan hari ini. Ibu bisa lihat mati lampu sebenarnya. Termasuk untuk memakamkan orang yang sudah tidak bernyawa saja ya. Sudah susah mencari tempat, apalagi untuk orang yang hidup. Makanan yang disajikan, dan ini terupdate beberapa minggu di tanggal 3 Maret yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. اليوم الذي سنة 2024 دعم مؤسسة KRRA الأندلسية نقوم بتوزيع الطعام في المحافظات الفنون التابعة الدولية عيادة الفخورة بإهدائها. نقوم بتوزيع الطعام على الأهالي التي نزحت في هذه المحافظات نتيجة القصف الصهيوني والإبادة الجماعية والتشديد الذي تعرضوا عليه. نتمنى منكم في هذه المؤسسات الدولية أن تدعموا هؤلاء الناس الذين الذي وصلوا إلى حد الجوع والقتل والتشديد. نتمنى منكم مساندتهم وأن تجمعوا عنهم. وبارك الله فيكم وبارك الله في رزقكم وأموالكم وبارك الله في الشعب.